rumah. Maksa. Oke, semacam pagi-pagi tuh aku tidur di ruang tamu nih. Aku sendiri ya. So, aku tidur di sofa. Aku suka lihat tuh di konten kau tidur di sofa. Memang aku sukanya di situ, iya. Macam mana? Kadang-kadang dengan tempat yang mewah belum tentu boleh beli tidur kita sebenarnya, bro. Kadang-kadang orang yang nggak ada rumah tidurnya tenang. Iya. Orang yang rumahnya besar antara itu atau mungkin nggak punya kasur. Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu dimanapun teman-teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait podcast di Bang Densu teman semuanya semalam ya, yang mana ya udahlah ya. Semua sudah pada nonton, cuma kali ini saya ingin menyajikan ini potongan-potongan di apa namanya beranda-beranda TikTok teman yang seliweran teman semuanya ya, mengambil inti-intinya ya teman semuanya ya. Nah, di sini saya ingin menyajikan ketika dimana di menit-menit Aisyar membahas terkait ini teman semuanya. Fuji kenalan terus serius. Nah, sedangkan Mamari hanya konten. Nah, ini dibahas ya oleh Aisyar di podcast Bang Densu, dan juga ada pembahasan terkait alasan Aisyar Khalid ya datang ke Indonesia dengan berbagi rezeki ya kepada orang Indonesia. Alasannya apa? Nah, di situ dijelaskan oleh Aisyar Khalid, dan juga ada beberapa pesan untuk teman semuanya yang selalu selama ini membuat huru-hara ya netizen ya. Stoplah menghujat keduanya ya, yaitu Aisyar dan juga Fuji ya, bahkan Mamari teman semuanya. Wah, udahlah. Kalau Mamari sudah nggak ada teman, cuma yang masih digoreng-goreng terus ini antara Aisyar dan juga si Fuji. Jadi untuk teman semuanya, bila mana semalam menonton podcast dan Densu sudah full, alhamdulillah pastinya sudah sadar ya pastinya teman semuanya ya di sini ya. Oke, kali ini saya ingin menyajikan mungkin bagi teman semuanya yang masih tidak sempat ke channel YouTube, mungkin terlalu asiknya nonton, mungkin masih belum mencerna. Nah, di sini saya ingin memberikan potongan-potongannya ya. Ya, ada 3 video ya yang akan dibahas di sini ya. Oke, untuk teman semua jangan lupa ya ditrendingkan di channel YouTube-nya Bang Denny Sumargo ya. Langsung aja klik curhat Bang Denny ya itu. Dan jangan lupa subscribe channel saya ini, Cak Mamnyu. Nah, begitu teman semua. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak dan mari kita tonton bersama. Monggo. itu suatu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. So, niat kita mau kenalan dulu. Iya, nanti kalau cocok baru serius. Kalau cocok baru oke serius. Tapi mungkin kerana disebabkan mulut-mulut daripada orang nih membuatkan keadaan jadi huru-hara. Itu yang tidak nyaman. Jadi nggak nyaman, macam saya bilang tadi. Iya, betul. Kadang-kadang mungkin kita sebagai laki kita boleh tahan, tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia nggak boleh tahan. Paham aku kan. Betul kan? Iya, betul. Lagi-lagi macam kayak Walid ya. betul. Betul. Macam kita laki strong bro, macam nantak enggak lah, mampus lah. Tapi kadang-kadang ada yang cewek sampai nangis-nangis sampai semua kan. Enggak tega. So macam disebabkan mulut-mulut manusia ni jadi macam udahlah. Tu macam sebab tu macam saya bilang tadi, kadang-kadang rasa macam bersalah juga dengan kehadiran saya dekat dalam hidup dia. Jadi merasa bersalah. Siapa pun kadang rasa sebagai hidup saya, hadiran hidup dia membuatkan dia hidupnya tidak nyaman. So, baik juga hatimu. So kadang-kadang daripada niat mau kenalan udah jadi macam udah nggak bisa ketemu lagi atau apa. Faham? Mana-mana paham. Bagi saya macam dunia ni kecil, Indonesia ni pun kecil. Maksudnya kadang-kadang ada pasti akan terjumpa di mana event kah, di manakah pasti akan terjumpa. Tapi itu pasti akan terjadi kalau kalau kamu berusaha untuk dekat dengan seseorang lawan jenis, itu pasti di sosial media pasti akan banyak yang campur. Nggak mungkin enggak. Termasuk waktu kamu coba dekat juga berkolaborasi ya, bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Mamari. Tapi memang waktu itu cuma mau bikin konten atau mau kenal. So atau dua-duanya waktu sama Mamari. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau konten. Memang bikin konten aja. Biasalah kadang-kadang kita konten creator kan. So kadang-kadang macam waktu itu kan aku ke Bali. Ke Bali apa semua, tiba-tiba why not kalau buat satu kolaborasi kan, tak ada masalah bagi saya. Dan
So waktu jumpa apa semua tuh tiba-tiba jadi huru-hara apa semua Iya, kan. aku tahu. Enggak. Oh, ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Oh, makanya lama-lama menjauh. Maka lama-lama dia jadi macam tak apalah, tak apa, kita cuma kayak gitu aja, teman-teman gitu aja lah. Iya. Karena bila orang terlalu berharap nih, membuatkan suasananya jadi nggak aman, Nggak enak. orang nggak enak. Nggak nyaman. Contohnya misalnya abang cewek, contoh lah abang Iya, saya cewek. So kita berdua kan kawan apa semua kan, tapi kadang-kadang memang kita Kayak contoh. cuma Kayak aktor loh. cuma pancul lah. Enggak, kau kan aktor, aku Iya, kan iya. aktor. So, misalnya apa cewek, contoh ya, macam kita kan baru kenal. Iya. Terus, So macam ibarat orang kan cewek. So kita yang baru kenal nih. So, macam biasalah dia kita kan mula-mula kan mau kenal dulu. Takkanlah tiba-tiba saya kenal abang satu hari mau bercinta sama abang, benar ya abang? tunggu, bercinta ini maksudnya pacaran ya? Pacaran. Iya, iya. Contoh lagi kita baru kenalan. Oh aku cinta kamu, pacaran kamu. Takkan macam tu. Abang pun nggak nyaman, benar nggak bang? Asik. Tak betul abang. Tapi Betul, ada Bang. yang kau lakukan begitu. Waktu tinju itu, aku hadir di sana. Aku saksi matanya. Jangan kau mengelak. Oke, apa ya aku bilang? Aku Ya, bilang. kau bilang kau itu bilang sama Fadli. Bilang apa? Iya. Aku bilang apa? Oke, aku bilang. Mau kenal sama itu. Mau kenal. Iya. Mau kenal? Ya kenal bukan pacaran lagi bang. Tapi itu kan spesial di atas panggung sebesar itu, Iya. disorot sebanyak itu kan. Memang betul. Ya, niat mula-mula memang lah. Sebelum kita nak kenal, kita nak bercinta ataupun nak kenalkan lebih dalam, kita mesti mau berkenalan dulu. Iya, tapi kan nggak harus di panggung sebesar itu kalau nggak spesial. Tak ada. Aduh. Andainya maksudnya. Mulai. Masuk dia ni. Iya. Kan Oke. yang tahu hatinya, yang tahu hati kan cuma Aisyah aja, ya kan? Oh, mak. Iya, tapi kan yang orang pengen tahu sebenarnya Iya, iya. Aisyah itu kalau mau dekat sama seorang wanita ya wanita siapa aja, Iya. itu biasanya sebenarnya lebih ke gimmick atau benar-benar Aisyah dari hati pengen kenal. Aduh, gimmick pula. Mana ada gimmick? Oh, berarti dari hati. Ya. Dari hati memang mau kenal. Ya, betul. Oh, paham. Dari Jadi hati akhirnya lah. dari situ. Betul. So macam Bukan apalah. gimmick berarti ya. Bukan gimmick. Biar makin apa ya? Biar makin banyak follower, Makin biar wow. makin besar, Tidaklah. biar views makin besar. Bukan Tidak, situ. tidak, Soalnya ada tidak. yang ngomong begitu. Faham. Jadi harus diklarifikasi. Oke. Berarti bukan gimmick. Berarti bukan gimmick. Memang benar-benar lah. Akhirnya waktu macam seharusnya aku mau tanding sama orang lain. Seharusnya aku tanding waktu itu Bukan lawan Fadli harusnya. sama El Rumi. Iya tahu. Iya. Tapi nggak jadi kan? Nggak jadi sama El Rumi, tiba-tiba sama Fadli. Iya. So aku pun nggak ada plan apa-apa kan. So macam benda itu terjadi memang secara real lah. Oh, tapi kamu sudah tahu Fuji dari lama berarti ya? Aku tahu Fuji dari kemarin waktu tanding tuh, waktu tanding Erumi sama Jeffrey Nicole. Kebetulan di event itu dia ada. Itu pun karena ada tim aku yang bilang, oh aku minat sama dia apa semua. Macam cewek lah, tim aku lah. So, dia tahu itu siapa? Oh Fuji. So, oke lah ambil gambar apa semua. Itu waktu pertama kali lah. Oke. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi apa semua. Iya. Tiba-tiba waktu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan Iya. mau untuk serius. So niat kita mau kenalan dulu. Iya, nanti kalau cocok baru serius. Kalau cocok baru okey serius. Tapi mungkin kerana disebabkan mulut-mulut daripada orang ni membuatkan keadaan jadi huru-hara. Itu yang tidak nyaman. Jadi kan? nggak nyaman macam saya bilang tadi. Iya, betul. Kadang-kadang mungkin kita sebagai lelaki kita boleh tahan. Tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia nggak boleh tahan. Paham aku. Betul Cukup betul tahu. kan? Iya, betul. Lagi-lagi macam Kayak Walid ya. betul. Betul macam kita lelaki strong bro, macam nantak kau lah mampus lah. Tapi kadang-kadang ada yang cewek sampai nangis apa semua kan. Enggak tega. So macam disebabkan mulut-mulut manusia ni jadi macam udahlah. Tu macam sebab tu macam saya bilang tadi, kadang-kadang rasa macam bersalah juga dengan kehadiran saya dekat dalam hidup dia. Jadi merasa bersalah. Siapa pun kadang rasa sebagai hidup saya, hadiran hidup dia membuatkan dia hidupnya Tidak jadi nyaman. Tidak nyaman. Oh, baik juga hatimu. So kadang-kadang daripada niat mau kenalan udah jadi macam udah nggak bisa ketemu lagi atau apa. Faham tak, kemana-mana, Bang? paham. Bagi saya macam dunia ni kecil, Indonesia ni pun kecil. Maksudnya Iya. kadang-kadang ada
pasti akan terjumpa di mana event kah, di manakah pasti akan terjumpa. Tapi itu pasti akan terjadi kalau kamu berusaha untuk dekat dengan seseorang lawan jenis, itu pasti di sosial media pasti akan banyak yang campur. Nggak mungkin enggak. Termasuk waktu kamu coba dekat juga berkolaborasi ya, bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Mamari. Tapi memang waktu itu cuma mau bikin konten atau mau kenal. Atau dua-duanya waktu sama Mamari. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau konten. Memang bikin konten aja. Biasalah kadang-kadang kita konten creator kan. So kadang-kadang macam waktu itu kan aku ke Bali. Ke Bali apa semua, tiba-tiba why not kalau buat satu kolaborasi kan, tak ada masalah bagi saya. Dan sesuatu jumpa apa semua tu tiba-tiba jadi huru-hara apa semua kan. Aku tahu itu. So macam itulah kadang-kadang bila orang terlalu berharap tu jadi sesuatu keadaan jadi hancur. Sebab tu macam saya bilang lepas tu macam kan baru-baru ni kan tiba-tiba aku kan sama dia kan ada jadi konflik kan. Tahu. Macam aku bilang lah, kerana mulut-mulut orang hancurnya sebuah hubungan kawan, persahabatan tu boleh hilang kerana mula-mula daripada manusia. Ngerti aku. Posisimu jadi lagi-lagi seorang cewek. So kadang-kadang mungkin kita mereka boleh cakap yang mental mereka strong, tapi kita tak tahu di belakang layar mereka jadi kalau sama cewek itu jadi orang-orang campur, jadi ndak enak dua-duanya. Coba cowok deh. Cowok udah pernah coba. Ayo bang. Aku mau tanya, minum. Karena kan tiba-tiba dia sering ke Indonesia. Apa gara-gara memang mau nyari market di Indonesia atau gara-gara si bunga? Si gunung. Asik. Boleh ya? Boleh ya? Pandai kan ya, gara-gara yang mana? Jadi macam sebelum saya ke Indonesia ni pun yang kiranya ini paling lama lah. Kiranya sebelum saya ke Indonesia ni pun aku dah sering ke Indonesia sebenarnya bang. Iya. Waktu itu 2 tahun lalu kan? So macam saya udah buat 2 kali tanggal 17 Agustus kan Indonesia Merdeka kan. So saya ada buat panjat pokok pinang di Medan. Udah 2 kali saya buat di sana. Tapi macam sebelum tu pun saya udah banyak lah konten berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk lah. Kerana apa saya banyak ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Jujur. Di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak bro? Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia bang terima kasih bang. Sampai sujud-sujud. Beda. Memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Pernah satu hari itu aku ada buat satu social eksperimen. Social eksperimen dekat Medan. So social eksperimen tu aku cuba untuk jadi orang susah. Kau jadi orang susah. Aku jadi orang susah. Kayak Baim Wong ya dulu. Dulu kan Baim Wong jadi orang susah. Gembel. Kamu jadi gembel. Potong-potong baju. Iya betul kan. Apa semua. Pernah saya buat. Dandan. Make up. So ada dikit-dikit lah. Saya conteng sikit, marker-marker, spidol kan. Itu lebih ke preman ya. Tak ada lah, gunting-gunting sikit. Apa orang macam tak ada rumah lah. Iya. Terus kau nyamar. Terus aku coba nyamar lah. So sewaktu itu aku cuba lah macam bu minta bu 5,000 kan mau makan apa 3 hari aku dari Malaysia apa ni kena tipu. Ada ibu tu masa dari Malaysia enggak apa datang Indonesia kerja kan. Dia ngomong gitu. Ada juga. Tapi mukamu juga jelek kan, maksudnya kotor gitu. Jelek atau kayak gini. Jelek tapi tetap ganteng juga. Karena esok kali jelek pun nampak ganteng. Betul. Enak ya. Orang kalau suka ya bang, kalau ganteng banyak uang ya, enak aja kalau ngomong.
Tunggu kalau kau nggak ada uang. Aih. Janganlah banyak uang terus. Amin, amin. Lanjut. Jadi waktu time itu daripada jam 4 sampai jam hampir maghrib aku cuba minta, nggak ada orang bagi. Nggak dapat itu? Minta 5.000, 10.000 mau makan, nggak ada. Tiba-tiba time tu aku udah mau menyerah udah. Tiba-tiba lagi naik mobil, nampak satu orang ada jualan. So jualan apa, macam apa yang kayak sate atau apa. Sate gitu. Apa kayak yang bulat-bulat kecil-kecil tu, siomay pentol. 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 Kalau ini pentol. Yang ini? Bener ya. Aduh ibu-ibu. Lanjut. Lanjut. Okay, so waktu itu aku dia minta, Bu, boleh aku minta 10.000 mau makan kan. Mau tak 5.000. Lepas tu dia kata apa? Mana cukup 5.000, enggak cukup mau makan 10.000 dia kata. Oh, malah dia kasih 10.000. So, dia kasih 10.000. So, tiba-tiba ada teman saya datang, konten kreator Medan juga kan. So dia datang, dia marah, ibu tu kenapa bagi apa semua kan? Enggak usah bagi, kau pergi kerja enggak apa semua kan? Ya cuma mau lihat reaksi ibunya. Iya. Terus ibunya ngomong lah, apa ni, enggak apa-apa, rezekinya kita ada apa semua kan. Ya, saya beli 10.000, tiba-tiba saya bagi dalam 3 juta, saya bagi dia 2-3 juta lah saya bagi dia. Iya, kaget dia. Saya bagi dia, langsung sujud dia bro, menangis aku sumpah. Oh, itu bikin kau paling terharu itu. Paling terharu karena aku terharu karena satu hari aku mencari orang yang mau bantu aku. Tiba-tiba kita bantu dengan orang yang tepat. Iya. Kebetulan sekali kita sudah mendatangkan keluarga dari ibu tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Benar bro. Masa aku bilang lah, duit mau apa, besok anaknya mau apa, macam graduate apa bahasa? Wisuda. Jadi itu yang bikin kamu itu tersentuh dan memotivasi ya. Betul. Semacam setiap konten-konten apa yang aku buat, aku berbagi ni membuatkan aku supaya aku ni lebih kerja keras. Iya, kamu lebih mencintai apa yang kamu lakukan. Tapi pernah ada yang bikin kamu kecewa nggak di konten berbagi? Kayak orangnya nggak tahu diri gitu. Pernah ada juga. Pasti bro. Tidak usah sebut nama. Maksudnya apa yang kamu rasa? Oh, ini orang kok kayak kurang. Contohnya nih, contohnya kamu lagi viral atau apa kayak contoh kan. Kalau kamu lepas tu aku bilang lah, aku ada mau bagi sikit atau apa. Contoh, bang, mau iPhone boleh, mau motor boleh. Kita mau bagi ikhlas kita, tapi dia minta tambah pula, faham nggak? Oh paham. Oh jadi nggak ikhlas, aku udah mampus lah kau. Nggak tahu diri. Ada hati, tapi udah bikin konten nih, nggak apa-apa lah, pas sebagian jadi kayak udah. Iya. Mampus lah, hati aku mampus nggak. Oh dia mintanya macam-macam. Iya, minta pula motor, mobil yang bapak kau apa? Iya kerja ya. Pergi kerja. Tunggu biar sama-sama paham ya. Jadi ada orang lagi viral. Dia bikin konten sama orang itu. Dia mau kasih hadiah, beberapa pilihan, orangnya minta macam-macam, tambah terus gitu kan. Iya, minta minta ini. Karena macam ini mungkin sedikit nasihat aku boleh bagi kepada orang sedang menonton kat luar sana. Iya. Ya, mungkin memang ramai orang konten kreator, konten yang juga berbagi. Kan ada orang lah bagi duit lah, bagi iPhone lah, bagi apalah kan. Jadi saya cuma mau bilang jangan terlalu berharap kepada manusia. Kerana saya lihat ramai orang terlalu berharap juga. Seperti saya juga, saya banyak dapat DM kan. So Aisyah boleh bantu ini, boleh bantu itu. Saya bantu mana semampu saya, mana yang saya nak. Hati kita. Jadi hati ni tak payah dipaksa kan. Kalau niat kita membantu orang itu, walaupun sekecil atau sebesar mana pun akan terjadi benda itu. Jadi orang terlalu berharap. Jadi ini bukan untuk saya sahaja, mungkin dengan orang-orang lain juga. Kepada orang yang sedang menonton, tolong jangan berharap kepada orang. InsyaAllah harus bekerja keras dalam hidup ni. Kerja keras, InsyaAllah rezeki tu pasti akan ada. Kalau niat kamu mau iPhone, niat kamu mau kereta yang bagus, InsyaAllah kerja keras pasti akan sampai. Karena aku pun pernah rasa orang susah, aku pun pernah rasa enggak ada uang. Tetapi itulah banyak, kerana dengan hidup kita susah ni, bila kita udah berjaya, kita ada satu cerita dalam hidup kita. Paham aku. Pengalaman tu yang mahal. Orang kalau hidupnya bila udah kaya, langsung kaya, beda. Tapi kalau susah senang, susah senang, so dia akan lebih humble. Tapi kamu tidak terbebani akhirnya ketika orang menuntut kamu untuk bantu dia, tidak terbebani.
Kayak contoh, ada nggak orang ke rumah kamu minta-minta tolong? Memang ramai lah. Iya. Macam dulu waktu aku di Malaysia kan, Ada orang. macam aku di satu komplek tu aku adalah dalam tiga biji rumah, 3-4 biji rumah. Wah, agak sombong ya. Bukan rumah karyawanku, Iya. officeku, Iya. rumah aku sendiri. Iya. Ah. Iya. Terus? Tapi ada juga orang yang bilang kadang-kadang kita harus sombong kepada orang yang sombong. Iya. Kena ya. Terus apa? Gini-gini dong. Statue. Orang ke rumah dulu. Lompat-lompat loh ngobrolnya. Orang ke rumah. Maksa. Oke, semacam pagi-pagi itu aku tidur di ruang tamu nih. Aku sendiri ya. So, aku tidur di sofa. Aku suka lihat tuh di konten kau tidur di sofa. Memang aku sukanya di situ, iya. Macam mana? Kadang-kadang dengan tempat yang mewah belum tentu boleh beli tidur kita sebenarnya, bro. Kadang-kadang orang yang nggak ada rumah tidurnya tenang. Iya. Orang yang rumahnya besar antara itu atau mungkin nggak punya kasur. Nah, oke, teman semuanya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaksinya bisa sajikan ya. Ini terkait reaksi saya sendiri untuk teman semuanya mungkin semalam masih belum sempat nonton atau sudah menonton, mungkin ini adalah salah satu potong-potongan video yang disajikan oleh teman-teman yang berada di beranda TikTok ya. Yang pertama itu ada Aisyar Khalid yang menyatakan bahwasanya dia bersama Mamari itu hanya konten saja, kalau dengan Fuji itu ingin kenal dan ingin apalah ya itu ingin kenalan terus. Nah itu teman semuanya, dan juga stoplah untuk teman semuanya menghujat Aisyar Khalid ya, maupun Fuji maupun Mamari, intinya semualah ya. Dan yang terakhir di sini Aisyar Khalid memberikan penjelasan terkait alasannya Aisyar Khalid ini suka datang dan memberi rezeki di Indonesia ya. Sudah dijawab bahwasanya dia sangat sekali ya, kalau di Indonesia tuh lebih ini responnya kalau dikasih rezeki itu lebih berterima kasih yang luar biasa lah, intinya begitu teman semuanya ya. Teman semuanya bisa merespon lah masing-masing lah. Jadi itulah ya teman semuanya ya, video yang bisa sajikan. Semoga ya teman semua bisa selalu mensupport Aisyar Khalid yang selalu berbagi rezeki dan memberikan support terhadap Fuji dan juga yang lainnya berarti. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Bang Densu ya, ditrendingkan lah di sana ya. Oke, sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.